Demokrasi. Memperjuangkan demokrasi. Reformasi adalah satu-satunya cara yang harus dilakukan pada saat itu untuk bisa merubah negara ini menjadi lebih baik lagi. Lantaran sistem pemerintahan sebelumnya dianggap telah gagal dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa selaku ujung tombak dalam memperjuangkan hak rakyat melakukan satu langkah perjuangan untuk perubahan sistem pemerintah dari yang terburuk menjadi sistem pemerintahan yang terbaik. Lantas, apakah demokrasi benar-benar menjadi sistem terbaik atau justru menyimpan sisi gelap yang jarang kita sadari? Apakah demokrasi selalu menjadi solusi terbaik untuk sebuah negara? Ataukah di balik kebebasan dan kesetaraan yang dijanjikan, tersimpan sisi gelap dan akal-akalan segelintir orang yang seringkali tidak kita sadari? Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh wakil-wakil yang dipilih rakyat, dan bertujuan memenuhi kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Demokrasi memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Khususnya di Indonesia masih banyak terjadi tirani mayoritas, manipulasi politik, dominasi oligarki, dan rendahnya literasi politik menjadi tantangan yang mengancam keadilan dan inklusivitas sistem ini. Kita akan melihat bagaimana prinsip demokrasi terkadang disalahgunakan dan dampaknya terhadap kehidupan rakyat. Anies mengimbau masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan politisasi bantuan sosial. Ia mengatakan bahwa hak warga negara, yakni mendapatkan perlindungan sosial dari negara, sehingga setiap bansos yang diterima adalah pemberian dari negara siapapun pemimpinnya. Robert Alanda, dalam bukunya On Democracy, menyatakan bahwa demokrasi melibatkan proses di mana warga negara memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi pada dasarnya bertujuan utama untuk menempatkan kekuasaan di tangan rakyat. Dalam sistem ini, setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih dalam pemilu. Selain itu, demokrasi berperan melindungi hak asasi manusia, mendorong keadilan sosial, serta menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan dan pencapaian potensi setiap orang. Demokrasi juga menghormati hak-hak asasi manusia, kebebasan individu, dan keadilan sosial. Dalam demokrasi, setiap individu dihargai dan dihormati tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Demokrasi merupakan sebuah prinsip yang menjadi landasan bagi sejumlah negara besar di dunia. Demokrasi di Indonesia memiliki riwayat yang panjang dan kompleks. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah melakukan berbagai fase pemerintahan, mulai dari demokrasi liberal pada era 1950-an, Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, kemudian Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, hingga era reformasi yang dimulai pada tahun 1998. Era reformasi menandai permulaan dari demokrasi yang lebih terbuka dan bebas di Indonesia, kebebasan pers, dan peningkatan hak asasi manusia. Namun, tantangan seperti korupsi, konflik sosial, dan ketidaksetaraan masih menjadi isu utama dalam demokrasi Indonesia. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dianggap sebagai sistem politik yang mengelola urusan publik secara damai tanpa kekerasan. Karena dalam demokrasi, konsep ini menekankan pentingnya kesetaraan politik dan keadilan sebagai landasan intuisi serta prosedur politik yang memperoleh dukungan masyarakat. Namun, terdapat sisi gelap dari demokrasi, merujuk pada kelemahan dan tantangan yang sering muncul dalam penerapan sistem demokrasi. Meskipun demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan terbaik untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan, ia juga memiliki potensi untuk menimbulkan masalah, terutama jika prinsip-prinsip dasarnya tidak dijalankan dengan baik. Contohnya, pada abad ke-20, ketika demokrasi mulai menjadi fenomena global dan cita-cita bagi setiap bangsa, termasuk negara-negara yang masih dijajah, muncul manifestasi ide tentang identitas kolektif yang didasarkan pada superioritas suatu bangsa atas bangsa lainnya. Hal ini memuncak pada peristiwa pembantaian kaum Yahudi oleh rezim Nazi, memasuki akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Peristiwa serupa terjadi di Rwanda, Somalia, Sudan, dan negara-negara pecahan Yugoslavia seperti Serbia dan Bosnia. Pembersihan etnis menjadi fenomena yang mengejutkan dalam ruang demokrasi, memunculkan pertanyaan besar, apakah demokrasi dapat digunakan untuk tujuan anti-demokrasi? Seperti pembersihan etnis di Bosnia dan Albania oleh Serbia dilakukan dengan dalih membangun identitas nasional melalui eliminasi para
pengkhianat di dalam negeri. Tindakan ini disebut kekerasan konstitutif atau kekerasan yang dilegalkan, yang dipimpin oleh Milosevic dengan menggunakan retorika musuh internal. Dari kejadian tersebut, demokrasi dapat menciptakan situasi di mana kelompok mayoritas mendominasi dan mengabaikan hak-hak kelompok minoritas. Hal ini dapat mengarah pada diskriminasi, ketidakadilan, dan marginalisasi kelompok tertentu. Contohnya, tirani mayoritas adalah situasi di mana keputusan atau kebijakan yang diambil oleh kelompok mayoritas dalam sebuah sistem demokrasi merugikan kelompok minoritas. Konsep ini menggambarkan potensi bahaya dari demokrasi ketika kekuasaan mayoritas digunakan tanpa mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan minoritas. Keputusan biasanya dibuat berdasarkan prinsip suara terbanyak, namun tanpa mekanisme perlindungan terhadap minoritas. Mayoritas dapat memaksakan kehendaknya secara tidak adil, mengabaikan atau bahkan merugikan minoritas. Ini dapat mencakup pengabaian kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, atau politik dari kelompok-kelompok yang lebih kecil dalam masyarakat. Seperti sejarah segregasi rasial di Amerika Serikat setelah penghapusan perbudakan, banyak negara bagian di Amerika Serikat menerapkan hukum Jim Crow yang didukung mayoritas kulit putih. Hukum ini mendiskriminasi komunitas kulit hitam secara sistematis. Bahkan sampai saat ini, ras Eropa menganggap diri mereka lebih baik daripada ras Asia. Sisi gelap lainnya dari demokrasi adalah populisme dan manipulasi politik. Politisi populis sering memanfaatkan emosi rakyat dengan janji-janji sederhana yang tidak realistis untuk memenangkan dukungan. Hal ini dapat merusak kualitas keputusan publik karena lebih mengutamakan retorika daripada solusi. Populisme dan manipulasi politik adalah dua fenomena yang seringkali saling terkait dalam satu konteks demokrasi. Populisme adalah strategi politik yang mengklaim mewakili kehendak rakyat, melawan elit atau institusi yang dianggap korup. Sementara itu, manipulasi politik mengacu pada taktik-taktik yang digunakan untuk mempengaruhi opini publik atau perilaku pemilih demi keuntungan politik. Populisme sering muncul ketika masyarakat merasa kecewa dengan institusi atau pemerintahan yang ada. Dalam retorika populis, politisi menempatkan diri mereka sebagai penyelamat rakyat biasa, melawan kelompok elit yang dianggap bertanggung jawab atas masalah-masalah sosial atau ekonomi. Contoh dari populisme, pemimpin yang menjanjikan reformasi besar-besaran tanpa rencana yang jelas, seperti menghapus korupsi dengan hanya satu kebijakan saja. Selanjutnya, manipulasi politik adalah penggunaan taktik yang tidak etnis untuk mempengaruhi pandangan atau tindakan rakyat demi kepentingan politik tertentu. Manipulasi politik ini seringkali bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan, meraih suara dalam pemilu, atau mendiskreditkan lawan politik. Ada beberapa bentuk manipulasi politik. Yang pertama, disinformasi, yaitu penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan untuk mempengaruhi opini publik. Kemudian, penggunaan media sosial, yaitu algoritma media sosial sering dimanfaatkan untuk menyebarkan konten yang membangkitkan emosi seperti berita palsu ataupun propaganda. Saudara, belum lama beredar melalui media sosial postingan foto yang menyebut Capres Partai Nasdem Anies Baswedan tengah menyantap babi guling di sebuah warung. Benarkah demikian? Beberapa kebijakan publik di Indonesia terkadang tidak sepenuhnya inklusif terhadap kelompok budaya atau etnis tertentu sehingga mempersulit akses mereka terhadap peluang ekonomi dan sosial. Timpangan ini memperlebar jurang antara kelompok kaya dan si miskin, menciptakan lapisan masyarakat yang terpinggirkan. Manipulasi politik melalui isu identitas, penyebaran disinformasi juga memperburuk polarisasi masyarakat. Sentimen agama dan etnis dalam kampanye politik telah membelah masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berlawanan. Polarisasi ini tidak hanya memecah hubungan sosial, tetapi juga menghambat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan bersama, menciptakan konflik horizontal yang merusak stabilitas sosial. Bapak dan Mohon Ibu interupsi. sekalian, pasangan Bapak, mohon calon izin. Bapak Suryo Bapak, mohon maaf, Setiawaharto debat tidak bisa kita. dan Nurul Azizah. Mohon maaf, Bapak, sesuai Bapak, dengan Ibu, instruksi Bapak. seluruh Baik, kalau warga begitu bekerja, teman-teman semuanya, cintai, debat dan kali ini kasih sayang. tidak akan kita lanjutkan sampai nanti. Dominasi oligarki di Indonesia memperlemah kepercayaan terhadap pemerintah ketika kebijakan ekonomi. Contohnya seperti kenaikan PPN 12% yang dirasakan lebih menguntungkan kelompok elit ketimbang rakyat kecil, yang mana seakan-akan pemerintah ada di tangan rakyat. Masyarakat mulai meragukan apakah pemerintah benar-benar berpihak pada mereka. Transparansi yang rendah dan kurangnya akuntabilitas memperparah situasi ini, membuat rakyat semakin apatis terhadap proses demokrasi. Semua ini menunjukkan bagaimana tentang demokrasi tidak hanya menjadi masalah sistem, tapi juga berdampak nyata pada kesejahteraan dan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. Untuk mengatasi tantangan dalam demokrasi, beberapa solusi dapat diterapkan.
yaitu peningkatan literasi politik menjadi langkah penting agar masyarakat lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Dengan literasi politik yang baik, rakyat dapat membuat pilihan yang lebih rasional dalam pemilu, mengevaluasi kebijakan, dan mengawasi jalannya pemerintahan secara kritis. Selain itu, penguatan perlindungan hak minoritas harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan publik bersifat inklusif, memberi ruang yang adil bagi semua kelompok, termasuk mereka yang seringkali terpinggirkan. Reformasi dalam transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga krusial. Peningkatan akses informasi, pengawasan publik yang lebih ketat, serta penerapan sistem yang lebih terbuka akan membantu mencegah korupsi dan dominasi kelompok elit. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, tetapi juga memperkuat integritas demokrasi itu sendiri. Meskipun tantangan yang dihadapi demokrasi besar, harapan selalu tetap ada. Dengan kerjasama antar masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, demokrasi dapat diperbaiki. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan, mulai dari memilih dengan bijak, hingga mengadvokasi kebijakan yang lebih adil. Bersama, kita menjadikan demokrasi sebagai sistem yang benar-benar mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan untuk semua. Demokrasi adalah milik kita bersama, kawan. Hanya dengan memahami dan mengatasi sisi gelapnya, kita bisa mewujudkan demokrasi yang benar-benar untuk rakyat. Dari kita, untuk kita. Apa pendapat kalian tentang sisi gelap demokrasi di Indonesia? Bagaimana pandangan kalian? Bagikan pandangan kalian terhadap demokrasi di kolom komentar. Dan jangan lupa bagian video ini agar banyak orang terlibat dalam diskusi penting ini. Terima kasih.